orang itu pertahanan yang paling baik itu apa? Pertahanan yang paling baik adalah menyerang lebih. Ya, baik adalah menyerang. Jangan sampai kalian menunggu diserang. Gitu, karena waduh, ternyata keras juga ya. Inilah dinamika ya. Mana Pacquiao? Ini. Ini siapa Arnold? Wih. Ya, yang lain diam. Bahwa inilah wujud dari kebersamaan seluruh atlet yang ada di Merauke. Ya. Rivalitas, saya ulangi, rivalitas itu ada di atas ring. Di luar ring kita adalah saudara. Saling berkomunikasi, saling berinteraksi, saling memberikan support, semangat, masukan dan sebagainya. Ini kebersamaan ini atau keberadaan saudara-saudara semua, adik-adik semua di sini adalah bentuk dari kebersamaan, ya, sesama atlet Papua Selatan. Apa? Atlet apa? Papua Selatan. Atlet tinju amatir Papua Selatan. Ya. Ilham. Ya, banyak hal. Penegasan saya bahwa waktu yang tinggal 2 minggu itu kita sudah tidak memiliki kesempatan apa-apa lagi untuk selain mempersiapkan diri. Di tiap-tiap orang, tiap-tiap kita by person, ya, kemampuan orang per orang, sehingga kita tidak lagi berbicaranya hal-hal yang sifatnya kemudian menjadikan kita itu lemah. Muka percaya diri, muka percaya diri, ya, jangan ragu-ragu. Cerita lain lagi, tadi saya bilang seluruh cabang olahraga akan kita mix untuk kegiatan lanjutannya. Memang kita sepertinya mimpi, tapi memang harus jadi mimpi. Ya, kembali lagi pada persoalan bahwa saya minta seluruh atlet dari semua sasana yang ada di sini mempersiapkan diri. Dalam kondisi apapun kita jangan jadi lemah. Kita jangan berbicara, oh saya tidak memiliki fasilitas cukup dan sebagainya. Dalam kesederhanaan kita bisa berprestasi itu menjadi sebuah keajaiban. Ya. Pemerintah daerah di sini sudah memfasilitasi. Ada saya juga dari Rantaman 11, ya. Mencoba untuk concern. Ada Bapak Ilham, ya. Kita mix di sini, simbiosis semua. Jadi satu. Untuk apa? Ya untuk saudara-saudara semua supaya lebih memiliki kemampuan dalam menghadapi Liga Tinju Amatir kurang keras. Liga Tinju Amatir kurang keras lagi. Liga Tinju Amatir Kenapa saya tekankan itu? Itu sebagai bentuk dukungan kita insan olahraga kepada terbentuknya provinsi baru. Provinsi apa, Bapak? Papua Selatan, yes. Jadi setelah ini akan Selamat sore. Sore. Saya sebagai pelatih, nama saya Roy Supaya, banyak yang kenal. Pada hari ini kami bertemu untuk persiapan tinju, event tinju Bupati Cup Merauke 1 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2022. Jadi mari kita bergandeng tangan bersama-sama untuk memeriahkan pertandingan tinju ini. Nah, ada hal-hal lain yang perlu saya sampaikan bahwa
kami dari Sasana sudah siap untuk melaksanakan tinju dengan kesederhanaan yang kami miliki, dapat mensukseskan event tinju Bupati Merauke Cup pada tanggal 14. Yang di atas ring bertinju dengan seni. Tinju itu adalah seni. Jadi kita tidak main kupak-kupak, tidak. Artinya ada seninya. Begitu. Jadi bermain cantik, ya. Bermain dengan seni tinju yang cantik, banyak orang yang suka. Terus kedua, tidak ada rasa dendam saat kalian bertanding. Merauke akan mengikut sertakan berapa atlet di dalam ajang ini? Kurang lebih mungkin 10 orang. 10 orang ya. Untuk kelas-kelas mana saja? Dan untuk kelas 60 ke atas. Oh, 60 Ya. ke atas. Sasana Bapak bertempat di? Kami sementara di Wasur 2. Oke, baik. Bagaimana dengan pendapat Bapak terkait dengan event ini digelar? Kami sangat senang karena selama ini kami rasa bahwa tinju selama ini tidak pernah dimunculkan. Tapi dengan adanya kepengurusan baru yang kami sangat senang dengan kerjasama yang baik antara pengurus dengan pelatih dan sangat Baik, terima kasih. Dan kita tepuk tangan buat pelatih dari Merauke. Selanjutnya mungkin kita ingin mendengar ya sepatah kata dari pelatih Waskap. Tepuk tangan. Baik, silakan Pak pelatih. Selamat sore. Sore. Saya pelatih Waskap. Ya selama ini kita latihan tidak ada fasilitas yang bagus. Ya. Makanya kita jalan tanpa dana. Jadi kita punya ahli tinju, kita mau sodor ke siapa? Terpaksa ya tanpa ada dana itu kita undang yang mau ikut latihan tinju. Berapa peserta anak didik di sana? Kalau kita mau hitung secara kotor, memang kita banyak. Sekitar 47 petinju. Petinju. Cuma kan Masih ada yang kotor. Masih kotor. Masih kotor. Ya. Dan kira-kira dalam ajang pertandingan tinju amatir ini berapa atlet yang akan diikut sertakan? Ya kemungkinan besar 8. 8 yang akan ikut. Karena saya punya kelas 60 ke bawah. Oh, yang 60 ke atas belum ada ya? Oke, 60 ke bawah. Bagaimana Pak Masela melihat pagelaran tinju amatir ini di Merauke? Ya kita bangga lah. Istilahnya kan selama ini kan tinju ini mati. Kalau tidak salah, mati tinju ini tahun 84. Saya waktu itu berangkat ke Jayapura. Pertandingan terakhir, saya pulang dapat perak. Bapak atlet tinju? Ya. Pernah berprestasi sampai ke? Yang mau ke nasional, kita pulang sini dong bilang dana tidak ada. Dana tidak ada. Akhirnya ya kita sebagai petinju kita kecewa juga. Oke. Mungkin ada pengalaman baik yang Bapak ingin sampaikan buat atlet-atlet kita di sore hari ini? Ya jadi begini untuk adik-adik yang ini, petinju ini memang cukup keras. Jadi kita mau kemana kalau kita sebagai petinju, utamanya fisik. Kita harus bergerak, lari untuk persiapan napas yang bagus. Karena begini, kita naik ring 3 menit itu saja orang bilang cepat. Padahal kalau kita fighter di ronde pertama, masuk ronde kedua tuh kita rasa 3 menit itu rasa macam 5 menit. Nah itu. Tapi kalau kita sudah persiapan mantap, 3 ronde itu tidak ada masalah. Zaman saya 13 ronde. Jadi kalau kita naik 3 ronde itu gong bunyi langsung kita baku kejar. Oke ya. Nah itu. Luar biasa. Jadi
yang perlu ditekankan ke mereka adalah disiplin latihan Ya, fisik disiplin. ya. Fisik itu utama ya. Oke. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah buat pelatih tinju kita Pak Masela dari Waskam. Waskam itu apa Pak? Wasur kampung. Masur Kampung itu. Di mana latihannya? Latihannya di rumah. Di rumah. Ya tanpa ini ya kita main di pekarangan rumah. Oh, luar biasa. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Komarudin, mewakili dari Sasana Bintang NKRI Papua. Ya. Tepatnya di Jalan Pinaloka, Lampu 1 ya. Oke, baik. Kami berapresiasi dengan dapat undangan tinju yang akan diadakan di Kabupaten Merauke. Tentunya kami menjaring bibit-bibit atlet petinju asli putra-putri Papua Selatan. Tentunya harapan besar kami, kegiatan ini tidak berhenti di sini saja. Tentunya kita akan berjenjang panjang menuju mencari atlet ke PON ya. PON artinya Papua Selatan harus bisa menciptakan tinju asli dari putra-putri sini. Kalau memang tidak bisa, dikasih kesempatan, apabila ada saudara-saudara Nusantara yang mampu ikut berkompetisi, tentunya kita bisa ikut andilkan di kegiatan PON selanjutnya. Harapan besar kami untuk pertandingan besok, junjung sportivitas, menang kalah urusan belakang. Yang penting kita tampil, begitu ya? Supaya mental kalian itu terbentuk dari dini. Jangan kita satu kali ikut pertandingan pengennya menang, jangan. Kalah dulu biasanya. Tapi kalau memang betul-betul bisa menang, sangat luar biasa. Artinya kerja keras dan mimpi kalian itu terwujud di dalam pertandingan besok tanggal 14 Juli tahun 2022 di Gor Yatseh. Buktikan bahwa kita bisa. Semangat, bisa. Papua. Berapa peserta atau anak binaan di Bintang NKRI? Binaan Bintang NKRI Papua ada 14 atlet yang kita turunkan. Tentunya yang sesungguhnya kita basicnya itu di tarung bebas atau MMA. Oh, MMA. Tapi dengan sportivitas kita ada basic di tinju, kenapa tidak kita turunkan atlet-atlet kita? Tapi yang sesungguhnya memang kita di Dasarnya lah MMA ya. basic lain itu macam MMA, Tarungan sambo, bebas. ya Oh. bulat seperti Wushu. itu. Tapi kita ada dasar di tinju, sambil ada bakat-bakat di antara atlet-atlet ini. Ada yang basic di tinju kita turunkan. Nah, kita lihat potensi-potensi itu di dalam pertandingan. Pada saat latihan kita sudah melihat dia basic di sini, dia basic di sini. Kita bisa ikutkan. Sudah berapa lama Bintang NKRI di Merauke? Bintang NKRI sendiri tentunya sudah lama berdiri, tapi kita mulai aktif kembali di tahun 2021. Berapa atlet yang akan diikut sertakan? Yang akan ikut disertakan 14 atlet, 14 atlet untuk kelas. remaja sama dewasa. Oke, baik. Berikan tepuk tangan buat. Baik, selanjutnya. Nah, di sini juga selain Waskam, ada Bintang NKRI, ada Musamus. Musamus sudah ada? Oh, Musamus belum ada. Terus tadi ada Marokaehe. Marokaehe, kemudian yang saat ini sudah ada dan menjadi tuan rumah adalah Mama Fenina Nanlohi dari Sasana Okaba. Sekretariatnya berada di sini, tapi saya yakin dan percaya bahwa Mama Fenina adalah orangnya luar biasa profesional untuk seluruh atlet tinju beliau sayangi. Begitu kan? Oke, baik, kita akan dengarkan sedikit dari Mama Fenina Nanlohi sebagai penanggung jawab dari Sasana Boxing Camp Okaba. Silakan, Mama. Oke, terima kasih para penonton semua yang ada di Kabupaten Merauke. Sudah tentunya pasti kita akan bukan lagi Kabupaten Merauke tapi Papua Selatan. Saya mau bilang begini, bukan Sasana Okaba saja yang tuan rumah, tapi ada beberapa sasana kita semua adalah tuan rumah karena kita ada di Papua Selatan. Tepuk tangan. Terus yang berikut, kesiapan untuk tanggal 14 pasti dari tiap-tiap sasana, pelatih-pelatihnya pasti sudah membentuk atlet. Kebetulan saya juga tadi baru selesai melatih. Berharap sekali buat kalian semua, ya, atlet-atlet yang ada,
Satria di atas ring dan di luar ring. Itu yang kamu pegang dia. Jangan baku hantam di atas kalah terus bilang saya tunggu kok ya, Sakarta fail kok ya. Itu tidak boleh terjadi. Tidak gentleman. Kita atlet Papua Selatan. Besok ini semua berlomba-lomba menunjukkan yang terbaik. Karena yang terbaik itulah yang kita akan saring untuk membawa nama Papua Selatan. Tepuk tangan. Berapa atlet yang dibina di bawah Sasana Boxing Camp Okaba? Sekitar 22. Tapi ada yang sudah pamit-pamit pulang. Oh gitu. Ya. Ini kenapa pamit pulang? Karena tidak ada event atau bagaimana? Iya, sudah lama tuh latihan, sudah berbulan-bulan, Oh. bahkan tahun terus tidak ada event. Tidak ada event. Nah, mereka Nah. minta pulang. Terus untuk kita orang Kristen, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Terus yang berikut lagi untuk olahraga punya tuh bahwa itu adalah apa? Alam, seleksi alam. Seleksi alam. Ya, toh? Bagaimana? Seleksi alam itu paling berbahaya sekali buat Baik, atlet. Ya. Bagaimana pendapat Ibu tentang event yang akan digelar pada 14 Juli ini? Ini memotivasi kita semua supaya sasana-sasana yang ada nih dia bangkit kembali. Karena ketika kalau tidak ada event berarti sasana juga dia tidur lenyap. Kita semua bobo manis, tidak ada cerita. Tapi kalau dengan adanya event ini pasti kita semua akan berkembang. Kita akan berpikir bagaimana kita memajukan atlet-atlet kita di tanah ini. Apa harapan Ibu dengan hadirnya Pertina yang baru ini, pengurusan Pertina yang baru? Ya harapan kami para pelatih yang ada di Kota Rusa, Animha, kalau bisa pengurus Pertina yang baru ini lebih antusias lagi, lebih oke lagi. Saya mau bicara saya sendiri juga ada dalam situ pengurus. Pengurus juga. Ya. Berapa atlet yang akan diikut sertakan, mau kan? Untuk sementara belum, kita masih rekap atlet karena nanti dari Bovendigul tadi baru kasih kirim Untuk data. Okaba sendiri berapa yang akan diikut sertakan? 22 atlet. 22. Tepuk tangan buat Okaba. Kita masih cari-cari. Mungkin Bapak Ketua Harian kita mau angkat sebagai ini atlet. Oh kelas ini berat. Ketua Harian, ya. Iya. Kita Ini tepuk tangan dulu buat Ketua. Ketua Harian kita. Karena kita masih kurang kelas berat, jadi Bapak sendiri masuk di kelas 92 kg. Tepuk tangan buat. Iya masuk di 92 plus. Beratnya sampai 120 kg. Oke. Mama Ben, pesan dan kesannya nih. Pesan saya sebagai pelatih buat anak-anakku semua, kita semua berlatih dan dilatih, berlatih dan dilatih untuk memperjuangkan harga diri kalian di atas ring. Ya, jangan Sasana ini dia begini, lirik-lirik tidak. Kalau lihat Sasana Okaba oke, kita harus lebih dari Sasana Okaba lagi. Itu pesannya ya. Ya, kesan apa ya? Saya mau bicara sama menangis kan? Janganlah. Saya mau menangis tapi ya sudahlah. Menangis karena apa ini, Mama Ben? Terharu karena ada mau event ini. Anak-anak sudah pada semangat. Berikan semua. tepuk tangan yang meriah. Pengurus Pertina yang baru. Ya, pengurus Pertina yang baru dari ketua umum sampai ketua harian semuanya kita Sangat semua mendukung, bergandengan ya. tangan bekerja untuk memajukan Pertina di Papua Selatan yang kami cintai dan kami hormati. Saya orang yang paling setuju kalau Papua Selatan supaya kita berdiri di atas kaki kita sendiri. Thank you. Terima kasih, Mama Ben. Dan selanjutnya kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Ketua Harian Pertina Kabupaten Merauke, Bapak Ricky Samkakai. Mari. Selamat sore untuk para atlet dan para pengurus. Selamat sore. Selamat sore. Luar biasa, cukup 2 kali karena semangatnya luar biasa. Terima kasih dalam kesempatan ini tadi sudah ketua salah satu pengurus Sasana sudah sampaikan tentang kegiatan yang kita akan lakukan. Puji Tuhan, alhamdulillah Sasana Kabupaten Merauke saat ini saya selaku ketua, mulai dari ketua umum, para pengurus dan para atlet sedang mempersiapkan diri untuk melakukan pertandingan dalam rangka Bupati
Cup Kabupaten Merauke yang akan diselenggarakan pada tanggal 14, rencana tanggal 14. Jadi dari segi persiapan sudah dilakukan. Ini semua mulai dari ketua panitia, saya selaku ketua panitia dengan teman-teman dengan ketua harian. Ini kita semua kerjasama karena untuk pertama kalinya dalam kepengurusan Pertina periode ini kita coba melakukan terobosan dengan bangkitnya tinju di Kabupaten Merauke. Yang ini kita pastikan bahwa terutama di dalam kabupaten para pelatih punya semangat dan motivasi untuk membina, mendidik para atlet di sasana yang ada. Jadi kita harapkan dengan pertandingan ini yang digelar nanti itu melibatkan beberapa kabupaten baik Bovendigul, Asmat, Mapi, dan Merauke sebagai tuan rumah. Intinya bahwa tinju harus bangkit di Merauke, dan ini juga dalam rangka menyambut Papua Selatan. Secara teknis mungkin tadi sudah disampaikan dari teman-teman yang pengurus. Saya pikir seperti itu. Terima kasih untuk para atlet. Kita bersemangat untuk menyongsong pertandingan. Kesehatan kita juga dijaga, berlatih dengan tekun dan giat apa yang disampaikan oleh para pelatih. Jaga kesehatan karena tinggal kurang lebih 2 minggu lagi untuk menyongsong pertandingan. Saya pikir itu dari tambahan dari saya. Sekali lagi untuk panitia, mari kita sama-sama untuk kerjasama menyukseskan pertandingan ini, dan kita harap kepada masyarakat Kabupaten Merauke memberikan dukungan bagi masukan dan kontribusi dalam membangun atlet tinju khususnya di Kabupaten Merauke yang sebentar lagi tanggal 30 Juni akan menjadi Provinsi Papua Selatan. Oh, tepuk tangan. Terima kasih Pak Ketua Harian. Luar biasa, kita sudah dengarkan bersama, dan ya, kita nanti akan mendengarkan pendapat dari mereka-mereka yang pernah berprestasi. Ya. Kemudian ya. Baik Pak Ketua Pertina Kabupaten Merauke, luar biasa sekali. Banyak sekali harapan yang disampaikan bahwa dengan keberadaan pengurus yang baru kemudian ada event. Ini tentu menjadi sebuah ajang uji dan juga sekaligus jam terbang. Apa yang kemudian setelah ini digagas oleh Pak Ketua untuk atlet-atlet ini bisa berkembang sampai ke dunia internasional? Silakan. Yang pasti bahwa kita dengan adanya event ini kan paling tidak akan terlihat prestasi masing-masing atlet dari sasana manapun. Setelah itu kan kita bisa kompilasi, kita bisa kumpulkan untuk kita jadi satukan. Tidak-tidaknya bahwa itulah kekuatannya Merauke, kekuatan atlet-atlet Merauke. Seperti kemarin pernah kita sampaikan bahwa harapannya ada suatu peningkatan, untuk khususnya tinju. Nah, untuk kemudian bukan hanya untuk tingkat lokal, regional, bahkan mungkin kita ciptakan bagaimana kita memiliki atlet yang berskala nasional. Nah, satu hal lagi, dengan berskala nasional setidak-tidaknya kita akan meningkat lagi menjadi berskala internasional. Seperti yang event yang pernah dilaksanakan oleh Pak Joni Luba dulu, kita mencoba untuk menantang mungkin dari negara-negara. Ini kan sebetulnya bukan kita tidak bisa mengatakan sebagai ini ambisi, tapi ini sebuah obsesi. Karena bagaimanapun harus ada peningkatan lokal, regional, nasional, bahkan nanti internasional. Dan itu tidak boleh lepas dari komunitas yang ada di Merauke ini. Karena kalau sudah bicara tentang Merauke, bicara Indonesia. Bicara Indonesia, ya kan, otomatis kalau berkaitan dengan Merauke identik dengan Papua. Dan Papua itu nanti menjadi gaungnya internasional. Ada harapan dari atlet untuk ini menjadi agenda tahunan. Bahkan dia berharap untuk bisa 2 tahun sekali. Ya, apa setahun 2 kali. Apakah ini memungkinkan? Terlalu lama kalau misalnya 2 tahun sekali. Karena saya
bersinergi dengan teman-teman pengurus seperti sekarang ini, rata-rata mereka itu memiliki semangat yang bagus dan agak GGD, gila-gila dikit. Artinya semangatnya itu luar biasa. Di sini ada ketua harian Pak Ricky, ada juga Ibu Penny, kemudian dari teman-teman dari Wasul Kampung dan sebagainya. Itu menjadi modal. Itulah sebagai katakanlah pergerakan kita, modal pergerakan kita untuk kemudian meningkatkan kualitas dari para pemimpin. Nah ini kan hadir hari ini sepertinya memakai jaket USU. Iya. Apakah ini mereka atlet USU atau atlet tinju? Coba bisa dijelaskan. Kalau kami di Sasana Bintang NKRI, kami merekrut atlet untuk mereka mana yang untuk peluang berprestasi. Seberapa besar prestasi yang sudah diraih? Untuk PON eksibisi kemarin kami bawa 8 atlet dari Merauke. Alhamdulillah dapat semua medali. 5 perak, 3 perunggu. Dan kemarin ke Jurnas juara 1 ada 1, juara 3 ada 1. Perempuan ini. Oh, ini yang juara 2 ini. Yang juara 3 yang mana? Juara 1 yang mana? Oh ini, rupanya ada juara satunya, nanti kita wawancara. Apa harapan Pak Franky untuk Harapan kami, pengurus ke depan? untuk harapan kami, atlet-atlet dan pemuda di sini lebih semangat lagi karena peluang lebih banyak kalau kami lihat. Oke. Baik, terima kasih Pak Franky.